Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 dalam masa biasa yang ke-18 yang saya kirimkan langsung dari kampung halaman Tondok Lepongan Bulan, Tanah Matarik, Aloh, tempat saat ini saya sedang menikmati liburan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami melalui wanita Kanaan untuk terus berharap tanpa kenal lelah demi cintanya akan kesembuhan anak yang sedang sakit. Tuhan Yesus, semoga kami pun selalu bersabar dalam menjalani setiap perjalanan hidup kami dan selalu mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penuntun dan pedoman jalan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa biasa yang ke-18, diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, diceritakan kepada kita kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan yang kerasukan setan. Karena permintaan ibu anak itu yang amat percaya kepadanya, iman sang ibu itulah yang membebaskan anaknya dari belenggu setan. Dengan merenungkan kisah tersebut, kita semakin menyadari bahwa
iman yang kita miliki tidak hanya menyelamatkan hidup kita, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Iman yang kita miliki memberi dampak positif bagi orang-orang yang hidup bersama kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan iman itu pula kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan Kristus yang menyembuhkan, membebaskan, dan memberikan penghargaan. Sebagai murid Yesus, kita dapat menghibur dan meneguhkan orang yang sedang menderita sakit, menguatkan dan memberi peneguhan bagi saudara-saudara kita yang sedang berputus asa, mengajak teman dan sahabat kita untuk berbela rasa dengan mereka yang sedang menjadi korban bencana alam, ketidakadilan, diskriminasi, dan intoleransi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman mendorong kita untuk mau keluar dari diri kita dan dengan sukacita melakukan tindakan-tindakan kasih yang akan meringankan beban hidup orang lain. Iman kita kepada Kristus berdimensi sosial, mampu memberi perubahan yang baik, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi hidup sesama kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, biarpun diibaratkan seperti anjing yang menanti remah, wanita Kanaan tetap memiliki keyakinan bahwa Yesus pasti menyembuhkan anak perempuannya. Ia memiliki iman seperti itu karena ia percaya bahwa kasih Allah tidak terbatas. Allah itu pengasih dan rela berbuat apapun demi kebahagiaan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita bermenung-menung secara sepintas dengan kisah yang baru saja kita dengar bersama tadi, seakan-akan cerita tadi memberi kesan bahwa Yesus mengacukan perempuan Kanaan yang datang meminta pertolongan. Benarkah Yesus mengacukan perempuan Kanaan itu? Sama sekali tidak benar. Tetapi Yesus ingin menguji apakah wanita itu sungguh memiliki iman yang mendalam kepada Kristus. Oleh karena itu, Yesus seolah-olah berbuat tidak menghiraukan apa yang diminta oleh perempuan Kanaan itu. Tetapi ketika perempuan Kanaan itu menyatakan dengan sungguh mendalam imannya kepada Yesus dengan mengatakan bahwa anjing pun memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, perempuan itu mengatakan bahwa dia adalah hamba. Ia ibarat anjing yang hanya bisa hidup oleh karena belas kasih dari Tuhan yang memberikan kehidupan kepada dia. Perendahan diri sang perempuan Kanaan itu kiranya dapat menjadi contoh teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Kita ibarat anjing yang hanya boleh hidup oleh karena belas kasih daripada Tuhan semata-mata. Maka kalau dalam seluruh kehidupan kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan, maka yakin dan percayalah bahwa hidup kita akan selalu terarah kepada Allah. Dan apapun tantangan, rintangan, hambatan yang kita hadapi, pasti akan mampu diatasi, bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karena kekuatan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bukankah Yesus sendiri sudah berkata,
Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja, maka engkau dapat memerintahkan gunung ini, pohon ini pindah ke tempat lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jangan pernah ragu dan bimbang akan imanmu sebagai murid Yesus yang hidup sama sekarang. Jangan pernah ragu dan bimbang akan imanmu sebagai orang Katolik. Yakin dan percayalah bahwa melalui imanmu itu, kalau engkau hidupi secara sungguh dan mendalam, maka pintu rahmat keselamatan terbuka lebar-lebar. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.